Halo kakak-kakak masa Kasep 21, saya Manuel Sebastian Girsang, NIM 196222068, nomor absen Kasep 207 dari STIKA, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat recap day 2 sebagai tugas konsekuensi atas izin yang telah saya lakukan. Nah, pada day 2 ini kita membahas tentang dunia investasi atau investment world. Di sini ada beberapa poin utama yang kita bahas. Yang pertama adalah tujuan investasi. Nah, apa sebenarnya tujuan kita melakukan investasi? Ada 4 tujuan pertama. Yang pertama adalah kita ingin melawan inflasi, di mana kita tahu bersama bahwa setiap tahunnya harga barang itu semakin naik. Dan dengan kita berinvestasi, uang kita itu juga turut naik dengan seiring berkembangnya investasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan ini berbeda-beda setiap orang. Mungkin ada yang ingin membeli mobil, atau membeli rumah, atau bahkan simply hanya ingin untuk jalan-jalan. Ketiga, kita juga ingin untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang tentunya, di mana pada dasarnya investasi itu kita menanam modal di masa kini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Dan yang keempat adalah salah satu jalan menuju financial freedom melalui passive income yang dihasilkannya. Kemudian, bagaimana cara kita berinvestasi? Nah, disinilah instrumen-instrumen investasi diperkenalkan. Di antaranya ada obligasi, deposito, saham, reksadana, dan emas. Nah, salah satu instrumen investasi yang paling menarik perhatian adalah saham, di mana saham adalah bukti kepemilikan kita di suatu perusahaan yang membuat kita bisa turut merasakan keuntungan dari dua hal. Yang pertama adalah dividen atau pembagian keuntungan perusahaan, dan kedua adalah capital gain, atau bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari perbedaan selisih antara harga kita beli dan harga kita menjual suatu saham. Nah, salah satu quotes yang paling menarik perhatian saya pada day itu ini adalah tidak semua hal yang lebih rumit itu akan membawakan cuan yang lebih besar kepada kita. Hal ini dikarenakan investasi itu pada dasarnya juga bermain dengan waktu. Semakin lama kita bisa menghold, semakin lama kita tahan dan percaya akan analisa kita, disitulah kemungkinan-kemungkinan saham multibagger akan muncul. Selain itu kita juga perlu menyiapkan dana darurat ataupun bermain dengan dana dingin, serta perlu menjaga psikologis kita. Apabila memang psikologis kita sedang terganggu, tidak sebaiknya kita masuk ke dunia saham terlebih dahulu dan membenarkan psikologis kita terlebih dahulu. Dan kita harus ingat bahwa saham itu bukan tempat pesugihan yang bisa membuat kita cepat kaya, melainkan membutuhkan waktu dan proses yang lumayan lama untuk mencapainya. Sekian recap dari saya, terima kasih.